Bismillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kalau kita lihat di tengah masyarakat, banyak sekali kita melihat pemahaman di antara kaum muslimin untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus banyak berselawat. Sehingga tidak jarang kalau kita lihat umat Islam berlomba-lomba untuk berselawat. Tetapi di lain hal, mereka tidak memperhatikan apa syarat utama seseorang itu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus jadi perhatian bagi seorang muslim. Apakah memang syarat utama seorang itu mendapat syafaat dari Rasulullah SAW yaitu hanya dengan berselawat? Kalau memang iya, ini merupakan suatu kekeliruan. Tetapi syarat seseorang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW adalah orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke-199, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Abu Hurairah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likullin nabi da'watun mustajabatun, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati safa'atan li ummati yaumal qiyamati fa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'a. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW berkata atau bersabda, setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab, maka setiap nabi menyegerakan doanya. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, menyembunyikan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Dan insya Allah syafaatku akan mencakup orang-orang yang mati dari kalangan umatku yang tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Jadi syarat utama seseorang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW adalah orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang seperti ini juga terdapat dalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, juga dari Abu Hurairah, itu hadis yang ke-3602. Dan hadis yang seperti ini juga terdapat dalam kitab hadis Imam Ibnu Majah, hadis yang ke-4307. Dan juga hadis yang seperti ini terdapat dalam kitab hadis Imam Ahmad, hadis yang ke-9504. Sedangkan hadis yang agak berbeda matanya dari hadis ini, hadisnya juga sahih, yaitu hadis dari sahabat Auf bin Malik Asja'i radhiyallahu anhu, wa Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis ini? Atani ati min indi rabbi fakhayyarani baina ayyudkhila nisfa ummati al-jannah wa baina as-safa'ati fakhtartu as-safa'ata wa hiya liman mata la yusyriku billahi syai'a. Rasulullah SAW bersabda, ada yang mendatangiku dari Rabbku lalu memberikan aku pilihan antara separuh dari umatku masuk surga atau syafaat, lalu aku memilih syafaat. Syafaat tersebut untuk orang-orang yang meninggal yang tidak memperserikatkan Allah dengan apapun. Jemaah sekalian, jadi dari hadis yang sahih ini, dua buah hadis, dan hadis yang pertama terdapat dalam 3 tempat dari kitab hadis, 4 tempat dari kitab hadis, sedangkan hadis yang terakhir terdapat dalam kitab hadis Imam At-Tirmizi, hadis yang ke-2441, itu menerangkan dengan jelas bahwa seseorang yang akan diberikan oleh Rasulullah syafaat adalah orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau bahasa yang lebih mudah dipahami, sebanyak apapun seorang tersebut berselawat kepada Rasulullah SAW,
Kalau dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat seseorang itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, syarat utamanya adalah orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hendaklah kita berhati-hati dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang rajin beribadah hari ini, tetapi dia juga berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik itu bukan hanya menyembah kepada Nabi Isa atau menganggap malaikat menjadi Tuhan, bulan menjadi Tuhan, bukan hanya seperti itu juga syirik. Itu juga syirik. Tetapi banyak bentuk-bentuk kesyirikan hari ini yang berkembang di tengah masyarakat yang Rasulullah sangat larang. Seperti syirik yang berhubungan dengan orang-orang soleh, syirik yang berhubungan dengan kuburan, syirik yang berhubungan dengan jimat, syirik yang berhubungan dengan benda-benda keramat, syirik yang berhubungan dengan tempat-tempat tertentu yang mereka anggap memiliki kekuatan-kekuatan gaib. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka oleh karena itu berhati-hati kita dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seberapapun banyak amalan seseorang, apabila dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada gunanya di hadapan Allah. Karena apa? Karena syirik merupakan penghancur daripada amalan-amalan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi menegaskan, orang yang akan diberikan syafaat oleh Rasulullah hanyalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita diberikan hidayah oleh Allah agar selalu menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.